salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi kaidil atai fattihati wa ala alihi wa sahbihi wa Banyak perdebatan mengenai tentang ilmu santet atau sihir. Ada yang mempercayai, ada pula yang sangat tidak percaya. Santet biasa dikenal sebagai ilmu hitam yang dapat mencelakai orang lain, bahkan bisa sampai membunuh korbannya. Dari situlah banyak orang yang tidak percaya, bahkan menantang pembuktian-pembuktian. Akan tetapi, di malam ini percaya atau tidak percaya, ada seorang ibu-ibu dari Malang, ia bercerita tentang nasib suaminya yang sudah meninggal. Yang sebelum suaminya meninggal, usaha dagang ibu ini sangat laris. Hingga pada suatu ketika, suaminya mengalami sakit yang tidak wajar. Setiap harinya tubuh suaminya itu kesakitan. Setelah dilihat telapak tangannya, suaminya mengeluarkan jarum-jarum yang begitu mengerikan, sampai 12 jarum setiap harinya ketika dicabut satu persatu. Sempat diobati, akan tetapi kambuh lagi dengan kondisi yang lebih parah. Setiap harinya harus mengeluarkan jarum dari tubuh suaminya itu. Hingga suatu ketika, suaminya itu meninggal dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa sihir itu atau santet itu memang ada. Ibu ini menceritakan dengan berkaca-kaca di matanya, karena mengingat kejadian mengerikan yang dialami suaminya. Sebelum kebakaran ya gitu Gus, saya laris pun banyak yang nggak suka. Suami saya sampai meninggal, di tangan ini jarum semua Gus. Sama keponakan saya, kok bule kok balik kok sakit terus ya tanganmu ya, biru-biru. Coba jangan rene bule tak deloke. Akhirnya saya bawa ke keponakan, nggak tahu diapakan. Makanya kalau teman saya bilang kalau santet itu nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dinyatakan ada, saya pasti bisa. Itu diduduki gini Gus, dan duduk sampai kayak orang orang kesurupan, ditaruh piring, jarum bundel tangan satu 12 sampai akhirnya meninggal nggak kuat. Saya bawa ke Buningsih sana 2 hari 2 malam di rumah umat lagi sampai berapa hari di rongsen dia nggak ada apa-apanya, tapi ini sakit terus kayak gini terus. Akhirnya saya ya sungkan, ponakan suruh ngambil terus. Akhirnya ya piye ya Pak yo, piye di apa nih? Wis sembuh Bu, pasrah akhirnya gitu. Sebelum kenal jenengan Gus, harus kenal yo bisa nggak bisa sembuh gitu aja ya. Akhirnya ya meninggal itu karena tangannya jarum bundel 12-13 sekali diambil. Itu nyata bukti, anak-anak yang menyaksikan, saya menyaksikan. Ya Allah, kayak gitu loh orang. Di mana-mana ada yang iri, dengki itu pasti ada. Kalau saya itu ya Allah dengan siapapun tidak ada punya rasa iri, dengki, tidak ada. Tapi orang kebanyakan kayak gitu. Ya Allah. Kalau di sana jaluk ngapura lagi. Samsudin di sepura ya Dok ya. Ancen ya apa kuwi jenengane? Ya makanya digawa ning kali, digawa ning lautan ini ki ben diresiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampeyan meneh tak baleni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyone sehat nggih? Alhamdulillah. Iku sing paling penting. Nikmati Gusti Allah selain iman dan Islam, sing paling penting kuwi kewarasan. Wong waras iku penting banget. Awakmu ndek apa-apa lek ora waras ora ana gunane. Duwe baju apik, duwe apa lek edan ya tinggal turut dalan. Lek awakmu duwe mobil kendaraan apik model apa lek sakit ya malih ora ana
Nah, duwe kasur di malih ditinggal nih sembarange. Mangke kewarasan kuwi nomor 1. Perlu disyukuri. Makanya piye panjenengan ben bersyukur, piye nyatakne syukur, nyoto rasa kuwi penting dinyatakne. Nggih. Matur suwun. Waalaikumsalam. Sehat barakallah. Nggih, monggo mriki. Heeh tenan. Barakallah. Iki adune Samsudin iki, nggih ta? Barakallah sehat. Ya Allah lele, aman metu kok penjara aku alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Ya Allah. Barakallah. Nggih. Parete ngakon parete. Nggih. Kalih Umi nika, masyaallah. Ibu, barakallah. Sallallahu Muhammad. Subhanallah. Panganane kayak dhuwur le, jenenge. Dhuwur tenan. Wah, nggih, barakallah. Matur suwun. Amit Kak, matur suwun nggih. Sehat, barakallah. Ora ana sing kebetulan kabeh iki mau. Kabeh iki mau kersane pangeran. Iki pas ngikrarne Samsudin, pas panjenengan dugi mriki niki wau pelengkape. Penyempurnane iki mau kan ya ora disengaja. Wong ya kabeh mau manut kersane pangeran mun niate kan ya harap kungkuman. Tapi kersane pangeran alhamdulillah panjenengan dikersane mriki kayak iki mau ya nggawa tumpeng nggawa kuwi jenengane gunungan. Iya sitok iki ngececeng kuwi artine. Dunung iki maksude dunung ning pangeran. Matur suwun nggih Bu nggih. Tak kejar tenan Gusti. Allah. Setiap hari lihat sampai terus nangis ya Allah. Orang sebaik itu masih hidup ya Allah. Nggih. Itu masih ada yang kayak gitu ya. Semua orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa. Nggih. Iku panjenengan niat saking damel saking griya mriki. Kok ngertos kula badhe teng pantai. Bawa teng pondok. Oh, teng pondok. Pondok kadung tak gawani tumpeng. Wobah aku piye ora ketemu-temu wis. Pak Rete iku wau terusan. Nggih. Aku tak tututane numpak Grab tak tututane ya Allah, tak tututane tenan. Alhamdulillah tiap hari nih lihat Pak Rete sama ya perjuangannya kayak gitu. Perjuangan ya Allah sampai nangis lihat ini. Perjuangan sampai kayak ngono sih. Ya Allah. Namanya orang ini ya, yang suka yang nggak suka, yang nggak suka ya. Yang penting sabar, tabah, masih dibuat dimanapun, di hutan, di laut, di sampah tetap emas. Sama tak dongak nih. Amin. Tak dongak nih tegar. Ini lihat nangis, saya nangis seperti anak saya sendiri gitu loh. Anak saya juga begini. Ya Allah, ya Allah. Semoga nanti ya yang ke depannya lebih baik lagi ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kami hanya mendoakan saja, bisanya nggak bisa bantu apa-apa, hanya doa, bantu doa aja ya. Sampai tak kejar, sampai wis Pak Rete haman terni wis numpak Grab kita tak kejari aku. Sampai nggak ketemu gelo. Jadi kan ngertos kula di penjara pripun Bu? Kan tiap hari toh, Mas. Tiap hari lihat. Nggih. Sampai jangan perang sama apa ini. Itu. Pripun Bu jenengan ngertos kula di penjara niku pripun tanggapan jenengan? Ya lihat ya Allah, sebetulnya ya nggak salah tapi ya orang lihat ya itu apa filmnya kayak filmnya itu memang mungkin dipedot-pedot nggak tahu ya, orang menyamar kok bisa
masukkan penjara gitu gimana sih? Itu kan nyamar, jenengan di sana kan nyamar ya. Ya Allah, pengen berantas malah. Ya Allah. Ya, namanya perjuangan itu Iya. butuh yang namanya pengorbanan. Ya, ya. Kita itu tahu seberapa besar pengorbanan kita, cinta kita, ketika kita tahu seberapa besar pengorbanan kita. Jika pengorbanan kita itu terasa bahagia, tidak terasa berat, berarti kita itu benar-benar besar cinta kita, sehingga pengorbanannya itu tidak berasa. Bahkan saya merasa perjuangan saya itu belum seberapa, walaupun toh saya sampai di penjara, tapi dakwah saya untuk saya mengajarkan kebaikan supaya orang itu nggak sampai bertukar pasangan, pada akhirnya kejadian juga apa yang saya sampaikan itu. Nggak lama kemarin kan ada berita, ada seorang kiai punya pondok ya, ternyata di Trenggalek itu mencabuli santrinya ada 4 orang, terus di Bogor atau di Bandung itu sampai 12 santri, ada lagi yang di kemarin itu di Jember kalau nggak salah, atau di mana itu Sidoarjo itu juga ada yang di Lumajang, yang beliau itu nyantri atau ngaji, nggak taunya dicabuli atau bahasanya katanya dinikahi tapi nggak pakai wali. Mana ada di 4 imam, baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, semuanya pakai wali. Nah, saya sebenarnya hanya menyampaikan sesuatu hal yang memang terjadi di masyarakat kita, atau memang bahasa kasarnya itu saya menyampaikan sesuatu hal yang memang ini akan terjadi begitu. Cuman kan saya nggak bisa menyampaikan secara langsung, biasanya saya kan menggunakan visual. Kalau dulu Kanjeng Sunan itu dengan wayang, kalau saya ya dengan film kan seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa. Kembali lagi seperti yang saya katakan Ibu, jika benar-benar kita itu cinta kepada agama, kepada bangsa kita, ketika kita itu benar-benar pengen berjuang, ya maka kita harus siap untuk berkorban. Seperti halnya ketika kita cinta kepada istri kita, kepada anak kita, ya kita memang harus siap berjuang. Nggak masalah orang mau mengatakan apapun tentang saya, karena yang saya pentingkan itu bukan pandangan manusia, tapi pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena apa yang saya lakukan itu benar-benar dari hati, alhamdulillah anak-anak saya yang berjuang dengan saya pun juga memakai hati. Bukti nyatanya mereka nggak kemana-mana. Bahkan saya pernah sangat menangis, sampai menangisnya nggak karuan itu hanya karena satu, karena anak-anak saya dipulangkan dan itu nggak mau gitu. Bahkan ada yang sampai mengatakan kalau sampai saya pulang nanti gimana kalau saya itu sampai jadi penjahat lagi kan begitu. Soalnya ada yang mondok di tempat saya penjahat, sampai Pak Rete ini rela dipecat dari RT-nya demi untuk berjuang bersama saya. Nah, itulah sesuatu hal yang dari hati akan sampai ke hati, dan saya memang yang lebih penting adalah orang-orang yang terdekat saya, termasuk istri saya, anak-anak saya, karena mereka yang tahu saya begitu. Kalau orang lain yang nggak tahu saya atau nggak selalu bersama saya mau menilai saya ya nggak apa-apa, karena mereka kan nggak tahu yang sebenarnya. Tapi kalau buat saya itu yang terpenting istri saya mendukung saya, istri saya tahu yang saya lakukan, anak-anak saya, dan juga masyarakat yang dekat dengan saya seperti Pak Rete dan juga anak-anak saya ini. Yang penting tahu perjuangan saya, tahu yang saya kerjakan, tahu yang sebenarnya, mereka mendukung saya, mereka mensupport saya, sudah. Karena yang saya penting adalah mereka yang dekat dengan saya, yang tahu dengan saya. Nggak tahu ya, orang nggak tahu kok, mau bicara apapun ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Dan yang ketiga kalinya, sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Baginda Rasulullah itu orang paling mulia, yang maksum, begitu sangat dermawan dan sangat ikhlas, itu saja masih banyak yang tidak suka. Padahal beliau makhluk yang paling mulia, apalagi Samsuddin. Tapi alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, matur suwun Ibu. Dengan izin Allah, hati Ibu digerakkan untuk bertemu dengan saya. Ini bukan suatu kebetulan, karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Ibu, saya datang ke sini
dengan tujuan untuk kungkum, karena saya punya nazar kemarin ketika saya bilangnya itu di Kawah Candra di Muko atau di pondok lah, bukan di penjara. Saya punya nazar, nanti saya punya 3 keinginan, karena waktu itu ada bisikan, ada sebuah petunjuk. Yang pertama, saya disuruh ke Gunung Pegat supaya memegatkan hawa nafsu, biar enggak, karena saya yakin saya kemarin masuk penjara juga karena kalah sama hawa nafsu. Sempat ada kesombongan, walaupun benar tapi orang benar, Bu. Karena saya sempat meladeni setiap orang yang menantang. Belum lagi saya bikin banner besar di pinggir jalan nantang dukun. Saya pasti ditegur sama Pak Rete. Gak salah toh, Bah? Alah tuh, apa-apa tuh. Karena apa? Kalau orang Jawa bilang ketabrak angen-angen. Ya benar tapi belum benar, ada kesombongannya, dan setiap masalah pasti di situ ada yang salah. Saya mengakui itu kesalahan saya karena menuruti hawa nafsu. Yang akan datang aja, Insya Allah. Pikir benar-benar. Nah itu, Bu. Jadi yang pertama niku di Gunung Pegat itu najar saya yang pertama. Najar saya yang kedua, saya pengen datang ke gua, Bu. Kalau yang ke Gunung Pegat itu alhamdulillah sudah. Terus yang kedua ke gua. Ke gua itu hakikatnya adalah masuk ke dalam kolbu atau hati kita. Termasuk ya seperti ini, dari hati ke hati. Dulu tujuannya kan saya berjuang sampai jadi tukang rosok. Saya berjuang jadi YouTuber sampai pendakwah seperti ini, kan tujuannya pengen bangun pondok. Jadi harus kembali menjadi apa yang menjadi tujuan utamanya dulu. Dulu kan nggak ada tujuan yang lain-lain. Ini kan teguran dari Allah juga. Nah akhirnya alhamdulillah kemarin sudah sampai di gua. Nah sekarang yang ketiga, alhamdulillah mungkasane. Jadi teluis mungkur, makanya orang meninggal itu di ketiga itu. 3 itu kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah, baginda Rasulullah, baru diri kita. Alhamdulillah dengan izin Allah di sini tanpa persiapan apa-apa. Orang tadi itu ya bangun tidur langsung pengennya ke sini. Alhamdulillah Ibu sama Allah digerak yang mencukupi, yang mengkasih, yang melengkapi itu Ibu E. Subhanallah. Tamu kita, saudara kita. Alhamdulillah. Saya hanya mendoakan, sama bisanya hanya mendoakan. Amin. Bisa bantu apa-apa, hanya bisa berdoa jago ya. Amin. Aja ya Mi ya. Itu baju bola untuk anaknya tak bawakan ya. Besok hari Senin kan Arema main ya di stadion, tak bawakan baju Arema itu untuk anaknya ya. Subhanallah. Dan Tuhan kimbuh ya. Nah, asik. Pak Rete nggak tak bawanya anak-anak gitu aja ya. Nanti kalau mampir ke kios saja ya Pak Rete. Saya jualan di stadion Gus. Alhamdulillah. Stadion dulu kan di pasarnya kebakar habis sama sekali. Saya masih punya stadion, ruko stadion. Sekarang saya jualan di ruko stadion. Subhanallah. Gitu aja sambil ngomong cucu 3, anaknya kan kerja semua. Jadi daripada dimongin orang, saya nggak tega, saya ngomong sambil jualan. Subhanallah. Semoga jualannya laris ya Bu ya. Ibu sehat terus. Alhamdulillah. Sampai kepingin ketemu loh Mi, saya tadi ya Allah. Pengen ketemu banget. Sampai lari-lari dari pondok terus datang ke sini. Iya. Kulo pas dereng bidal, kulo ajeng bidal tasik mulek mawon teng griya sing mangan sing pamitan pucuk ternyata enten ibu. Nah, itu hikmahnya seperti itu. Terus mulai sakti awakmu saiki teh. Kulo niku saestu Bu, pernah di Polda itu saya itu pernah nangis nggugluk gitu. Kenapa? Karena saya posisi di penjara, posisi saya di dalam tahanan. Lah kok Pak Rete ini telepon saya, ngomong sama saya. Waktu itu bilang, "Bah, kula sakniki kena karmane," ngoten. "Kula riyen niku ndimun jenengan," ngoten. Ngoten iki, Bu. Gak karo nangis aku tambah bingung ta, Bu. Sakniki kula didemo tiyang, ngoten, Bu. "Bah niki kula kena karmane jenengan. Kula riyen ndimun jenengan
Terus saat ini kula didemo tiang. Lah kula ting penjara terus di apa jenenge iki jambati ngono ya para ya aku wis keter ra iso nyapa-nyapa. Ya wis sabar teh ngono aku wis gak kuat tak patahi nangis kula Bu. Bangga enggak tega ya Gus. Nggih. Lah niku makane kula sangat bangga dengan ya sangat bangga dengan orang-orang terdekat saya, sangat bangga dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Itu karena niku wau saya melihat ternyata saya berjuang itu nggak hanya karena uang loh. Jadi ternyata saya berjuang itu benar-benar dari hati. Bukti nyatanya Allah menguatkan hati-hati kita semuanya, termasuk istri saya, anak-anak saya, bahkan orang juga ya alhamdulillah. Iya benar. Hanya juga nangis Gus, tenan. Ya Allah, kayak gitu ya orang itu kayak gitu ya Allah. Ya Allah, biar masuk penjara pesulap merah syukuran tuh ya Allah, saya geram sekali. Mboten apa-apa, syukuran itu kan berarti mendoakan kita. Nggih, kembali kita doakan semoga pesulap merah tambah jaya, tambah rame. Sehingga kalau rame di YouTube-nya sendiri kan nggak perlu harus ngeramein dengan cara menyerang orang gitu. Ya kita doakan. Ya alhamdulillah. Berarti saya kan membawa berkah untuk beliau. Karena ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Terkhusus tadi yang beliau sampaikan pesulap merah, saya mengucapkan terima kasih ke pesulap merah, ke Bang Marcel, ke Hari Setianto, terima kasih karena sudah syukuran. Saya juga kenal dengan ayahnya, pernah ketemu sama saya, dan ayahnya pun juga pernah minta maaf ke saya. Ya, saya nggak perlu minta maaf karena nggak punya salah. Dan saya pun juga sangat bangga dengan ayahnya, karena ayahnya pun juga sebenarnya sama orang Jawa, kalau tidak salah Jawa Tengah. Sama-sama juga mendalami ilmu-ilmu Jawa, sama kayak saya juga sebenarnya. Ya mungkin saja ya namanya anak mungkin pernah belajar sesuatu hal. Jadi ketika anak muda seperti jenengan ini, makanya anak-anak muda seperti jenengan ini saya ajarkan untuk cinta kepada budaya, untuk cinta dengan negara kita, untuk menguri-nguri warisan dari leluhur kita tentang budaya Jawa, tentang akhlakul karimah, tentang akhlak sopan santun. Itu supaya sampean benar-benar bisa belajar dan sampean benar-benar pahami. Kalau nggak sampean belajar tentang budaya Jawa, nanti sampean belajar dari budaya Barat, takutnya sampai nanti membenci budayanya sendiri, mengolok-olok, dan nanti takutnya menghina budaya panjenengan sendiri. Nanti mengatakan kalau subuh itu syirik, ya kan? Kalau pelajaran-pelajaran Jawa ini nanti dianggap sebagai musyrik begitu. Nah ini perlu untuk hati-hati yang seperti ini. Makanya saya itu mengajak anak-anak muda cinta dengan budaya. Mungkin kemarin ada kesalahan yang saya lakukan karena di situ visualisasinya atau cara saya menyampaikan itu dengan cara pertarungan itu, sehingga banyak yang salah paham. Padahal itu hanya sebuah pemanis saja, hanya sebuah penarik saja, hanya visualisasi saja. Karena negara-negara besar itu seperti Cina itu yang dikembangkan kungfunya, ya. Seperti di Jepang itu ya ninjanya begitu. Nah untuk masyarakatnya, anak mudanya itu cinta kepada budayanya. Karena negara yang besar itu negara yang mencintai budayanya, yang menghormati warisan leluhurnya, dan bahkan cinta kepada leluhurnya. Banggalah dengan negara kita gitu. Sebenarnya yang diadopsi oleh
orang-orang luar seperti ilmu hipnosis, ilmu hipnotis, itu semuanya itu dari pelajaran dari Jawa, itu semuanya. Hanya namanya saja yang berbeda. Bermainnya hanya di bagian kata-kata. Hanya bagian kata-kata yang mengalir kepada pikiran. Tapi kalau kita bukan hanya sekedar kata-kata, kita bahkan menggunakan hati dan juga pikiran kita dan juga kata-kata kita. Nah, ini berkaitan erat. Kalau hanya kata-kata tanpa sebuah keyakinan itu tidak akan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Loh, kenapa saya itu tetap suka dengan ilmu hikmah, dengan adat budaya kita, padahal saya ini master hipnotis loh. Saya masternya hipnotis. Tapi ketika saya pelajari, ternyata ya semua ilmu hipnosis semuanya itu dari pelajaran ilmu dari negara kita, dari Jawa ini. Hanya banggalah dengan budaya Jawa. Ngoten nggih. Oke, sekali lagi nggih, terima kasih alhamdulillah untuk tadi yang disampaikan ibunya tadi, si pesulap merah Bang Hari Setianto sudah syukuran kambing. Alhamdulillah bersama dengan beliau pun juga kita syukuran sapi ya. Semoga aja kemarin saya syukuran waktu saya masuk penjara syukuran kambing, sekarang saya keluar mau syukuran sapi ya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alam itu mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Alam itu menjadi guru untuk kita semuanya. Salah satunya yang sekarang ini seperti yang menjadi najar saya waktu di dalam penjara, bahwa saya ada kerentek, ada isyarah petunjuk, ada tarikan untuk datang ke lautan. Lautan itu yang ketiga kalinya atau yang menjadi pamungkasnya, karena lautan itu pelajarannya adalah ma'rifatullah. Jadi banyak ilmu-ilmu, bahkan ilmu laduni itu dari lautan. Salah satunya Nabi Hidil Bayan bin Malkan. Dan di lautan ini mengajarkan kita untuk kita itu tetap tenang dalam setiap keadaan, harus ikhlas, harus ridho dengan apapun yang Allah berikan. Lautan itu tidak pernah membenci atau bahkan menolak siapapun yang datang. Entah air dari manapun, dari daratan, dari air hujan, semuanya diterima oleh lautan. Tapi karena lautan itu tenang, lautan itu suci, lautan itu baik, pada akhirnya yang jelek itu nanti nyingkir-nyingkir sendiri. Maka kita itu jangan pernah membenci orang, jangan pernah berprasangka buruk sama orang, dan yang penting lagi tidak perlu menyingkirkan sesuatu hal yang jelek. Kalau kita benar-benar baik, yang jelek nanti akan nyingkir-nyingkir sendiri, menyingkir-nyingkir sendiri. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf sama istri saya. Sebenarnya ini tadi ngajaknya langsung mau jalan-jalan karena sudah rindu dan cinta. Tapi karena khotirah atau tarikan saya ya kesini dulu, nanti kalau setelah kesini mau kemana saja monggo. Ini sayang ya, ini ada anak-anak saya ini semua nang di sini sana. Saya ucapkan juga terima kasih untuk subscriber lover saya. Sekaligus saya menyampaikan, saya mengikrarkan nama saya Mbah Din ya. Jadi saya memberikan nama untuk diri saya sendiri yang mendapatkan perintah atau ijazah dari guru saya, dari kiai saya. Ada ya videonya ya sebenarnya.
Intinya saya diberi nama Ki Empu Samsudin, atau bahasanya Mbah Din lah gitu. Jadi kalau saya sudah memberitahukan nama saya, wis monggo kersa jenengan mau panggil apa. Ada yang bakal ngwayal nyeluk Gus, ya monggo kersa sak gelemu. Cuman intinya saya memberikan nama untuk diri saya sendiri, itu Mbah Din. Monggo panggil nama saya dengan tadi yang saya sebutkan, dan saya sangat senang kalau bisa saya meminta jangan panggil nama saya dengan nama Gus. Karena saya bukan siapa-siapa, dan saya juga tidak bisa apa-apa. Saya hanya anak seorang petani, beliau hanya seorang guru ngaji, bukan kiai besar. Jadi panggil nama saya Mbah Din. Jawab Barakallah. Amin. Nggih, matur suwun untuk semuanya. Alhamdulillah ini memenuhi najar saya yang ketiga kalinya atau yang pungkasannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anak saya, hanya semuanya, untuk istri saya. Saya hanya berpesan untuk semua subscriber saya, selalulah tenang dalam setiap keadaan. Ojo kupuan, ojo bingungan, ojo gampang heran, ojo baperan. Di setiap keadaan tetaplah tenang, karena dadamu, hatimu, kolbumu itu bagaikan lautan. Kalau tenang, kamu akan bisa jernih, akan bisa mengerti yang sejatinya. Kalau kamu gampang goyang, baperan, gampang terombang-ambing oleh perasaan, oleh keadaan, sesuatu hal yang goncang, pada akhirnya tidak tenang dan tidak akan bisa mengerti yang sejatinya. Mendute, kotorane mabul, tertutup dengan semua permasalahan dan juga pikiran, perasaanmu yang gak karuan, dan kamu tidak akan bisa mengerti tujuan hidupmu itu untuk apa. Kepasrahanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, dan kamu akan selalu bingung dengan keadaan dan pikiran, bahkan perasaanmu sendiri. Sehingga ketenanganmu, kebahagiaanmu, bahkan rasa syukurmu, bahkan takwamu, ikhlasmu, imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Jadi tetaplah tenang dalam setiap keadaan, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa apapun yang menjadi keputusan Tuhan, yang menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah keputusan yang paling baik. Dan yakinlah bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu itu adalah sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Kita hanya perlu menjalani, kita hanya perlu untuk mengikhlasi, dan kita hanya perlu untuk tenanan. Jangan goyang dalam setiap keadaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk panjenengan yang tetap setia membela saya, tetap setia bersama saya. Subhanallah, saya tidak bisa berkata apa-apa. Dan sekali lagi, yang terakhir kalinya saya berpesan untuk istri saya, mari kita kembangkan sekarang usaha kita. Karena santri-santri Nuswantoro bukan hanya belajar ngaji, sudah ada Abah Ali yang mengajar ngaji, saya mengajarkan usaha. Monggo usaha rosoknya, usaha panjenengan sebagai pengusaha, dikembangkan usahanya, diajarkan santri untuk berkembang. Dan ini nanti juga untuk menghilangkan kecemburuan. Jadi yang ada di dalam rumah kita itu adalah anak-anak kita, itu adalah karyawan kita, bukan santri-santri kita lagi. Di mereka kita punya sawah, kita kembangkan sawah kita. Sampean sebagai supplier, kita sebagai supplier, kowe Mbak Samsudin supplier pengirim barang neng pabrik, kembangkan lagi itu dari situ. Panjenengan dulu pengusaha barang bekas, usahakan itu lagi. Usaha toko itulah, itu yang mau kita kembangkan. Itu yang wajib dan bagus untuk panjenengan kerjakan. Karena itu memang sudah menjadi tugasnya panjenengan. Jadi ngaji tetap ngaji seperti biasa di kampung. Pulang ngaji, sudah ada yang ngaji, yang usaha ya usaha. Ngoten nggih? Monggo sedayane muga-muga sedayane diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dilakukan semuanya dari hati. Ini sudah lengkap, ini sudah bagus. Ucapkan terima kasih. Monggo panjenengan kalau mau sering-sering datang ke sini,
saya persilahkan, karena ini tempat ini adalah Blitar itu pelataran. Kalau lautannya juga pelataran. Jadi tempat terbuka untuk siapa saja. Berkah barokah berlimpah untuk kita semuanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu Bismillah. Malaikat tafajjur bika Israfil zai Al-Fatihah. Biarin aja, dia lepas. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca gimana kepikiran? Saya makhluk yang tempat tinggal niki ngetanggenan niki Al-Fatihah. Disesani panggenan niki dan kalih tiket mawon makhluk kebaikan bawah tempat Ada cuma enggak ada mas. barokah. Panggenan iki kula nyuwun seksene muga-muga kita sedaya disepuro kalih Gusti Allah, direstani kalih ingkang bawa reksa ing panggenan iki, disekseni saged dados tiyang ingkang sae, disestani saged dados tiyang ingkang bermanfaat, disestani dados tiyang ingkang kuat, disestani dados tiyang ingkang sae, ingkang bermanfaat damel umat, dan saged terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diridhoni, dilindungi, dijangkungi oleh Gusti Allah, Gusti Kang Arya Jagat, saged angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad, saged angsal restu jangkungan saking para wali-wali Allah ingkang sedaya mawon ingkang berreksa ing tempat tinggal di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Jeruk jaluk itu kita lihat. Jeruk satu. Kecil-kecilan. Kan sayane tiga. Nggih, Al-Fatihah. Bismillah. Mas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril ghani wa sirri